Intinya kami mengkonstruksi sebuah realitas faktual maupun aktual bahwa di era sekarang ini Indonesia sebagai saudara tertua katanya di ASEAN itu sudah dianggap kurang bermesraan lagi, kurang solid dengan rekan-rekan negara-negara di ASEAN. Walaupun secara faktual Pak Brigjen kami dengan Pak Kolonel Adi, teman kita sahabat, sangat erat kalau secara personal. Izin, ya. Apalagi di lapangan golf izin. Tetapi fakta data nanti akan kita ungkap bahwa dalam menghadapi kawasan Indo-Pasifik, ASEAN mengalami degradasi dari segi solidaritas, persaudaraan kita satu rumpun dan satu wilayah di negara ASEAN. Maka dari situ kami menganggap bahwa bagaimana caranya kita bisa mengejar output untuk meningkatkan diplomasi Indonesia di kawasan Asia Pasifik, khususnya ASEAN, untuk lebih banyak berperan. Dan outcome-nya adalah terwujudnya stabilitas regional dalam dinamika geopolitik di kawasan Asia atau Indo-Pasifik. Lanjut. Tadi yang saya sebutkan bahwa solidaritas negara-negara ASEAN ini sudah mulai agak menurun. Dibuktikan dengan bahwa kita sebetulnya berada di dalam epicentrum kawasan perdagangan yang diapit oleh dua samudra, India dan Pasifik. Diperkirakan 2030, 65% populasi global, 2/3 kelas menengah, itu semuanya berputar di situ untuk melakukan kepentingan baik ekonomi maupun politik. Khususnya epicentrum itu dimainkan oleh kekuatan dua negara dunia, yaitu Amerika dan China. Kemudian negara-negara ASEAN itu berbeda sikap ya, ataupun berbeda strategi dalam menanggapinya. Contohnya, satu contoh latihan perang itu kalau Indonesia lebih cenderung dengan Singapura, Thailand dan Filipina lebih bermesraan dengan Amerika Serikat. Tetapi kalau Vietnam dan Kamboja itu sebaliknya, ya, lebih banyak latihan perangnya dengan China. Kemudian perjanjian trilateral antara US atau Amerika, Jepang, Filipina dalam masalah kesepakatan keamanan. Di sini ada fakta bahwa Februari 2023 Amerika menambah totalnya menjadi 5 pangkalan militer, ya, itu di Filipina. Kemudian Cina membalasnya dengan membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon. Kemudian fakta lain, begitu epicentrumnya Indo-Pasifik, Amerika membuat QLS, ya, Quad Leader Summit dengan Australia, Jepang dan India. Cina membalasnya dengan strategi Blue Dragon. Ya, aktivitas militer Cina begitu meningkat, khususnya di Shandong, Liaoning. Kemudian 9 this line berubah menjadi 10 this line. Lanjut. Ini perumusan masalah yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi solidaritas ASEAN dalam menghadapi dinamika geopolitik di Asia, di Indo-Pasifik. Kemudian bagaimana dampak diplomasi Indonesia dalam ASEAN, dalam solidaritas ASEAN terhadap dinamika geopolitik Indo-Pasifik guna menjaga stabilitas regional. Dan terakhir, bagaimana upaya mengoptimalkan diplomasi Indonesia dalam mendorong solidaritas ASEAN menghadapi dinamika geopolitik guna menjaga stabilitas regional. Lanjut. Metode kajian seperti biasa, kita melakukan metode kualitatif dengan analisis deskriptif melalui sumber-sumber yang terpercaya, baik itu dari jurnal ilmiah maupun dari website yang mainstream yang dapat dipercaya. Kemudian kita ada pengertian tentang ASEAN, geopolitik Indonesia dan geopolitik Indo-Pasifik. Landasan pemikiran kami dari beberapa kebijakan ini sudah juga disebutkan oleh rekan-rekan tentang undang-undang hubungan luar negeri, perjanjian internasional. Kita memiliki juga strategi dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2025. Kemudian tentang pengesahan regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Lanjut. Ada data dan fakta yang mungkin cukup menarik yang mungkin nanti bisa dikaji oleh rekan-rekan kita juga semua. Bahwa kita mencoba di dalam laporan itu membahas pintas tentang
peranan Asia Pacific Economic Corporation atau APEC sebagai platform untuk kerjasama ekonomi di wilayah Indo-Pasifik. Kemudian ada SLOC, Alliance of Communication. Ini adalah forum dialog yang diperkuat oleh adanya slot Line to Trade untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi atau perdagangan. Kemudian ASEAN juga membentuk sebuah strategi, yaitu ASEAN Security Community dan ASEAN Politics Security Community. Ada juga pembahasan tentang JOVAN, ya, di mana di situ kita menegaskan bahwa Indo-Pasifik harus menjadi zona yang merdeka, bebas, ya, dan netral di situ. Kemudian ada juga tentang bagaimana membentuk Indo-Pasifik itu menjadi zona bebas senjata nuklir. Kemudian ada juga tentang bagaimana kita berani untuk menyatakan adanya alur laut kepulauan Indonesia atau yang disebut kita ALKI. Lanjut. Baik, ini ada data juga, fakta bahwa kekuatan militer dari dua kekuatan di epicentrum Indo-Pasifik. Memang kalau data tahun 2020, Amerika masih leading dengan Cina. Amerika kurang lebih memiliki 738 miliar dolar, sedangkan China di sini 193,3 miliar dolar. Tapi ini kan data yang sifatnya open source. Kita tidak paham data yang sesungguhnya apakah ini flexing disebutnya atau seperti apa. Kerangka teoritis kita coba kutip tentang geopolitik, diplomasi, regional security complex, dan tentang solidaritas. Lanjut. Baik, pembahasan pertama, bagaimana di kondisi solidaritas kita. Tadi sudah saya singgung. Amerika mendeklarasikan adanya free and open Indo-Pasifik dalam strategi keamanan nasionalnya. Di sini ada fakta bahwa Amerika mencoba secara masif terus membangun sebuah kerjasama. Di sini khususnya tentang strategi keamanan nasional. Kemudian Amerika membentuk The Quad Dialogue, ya, keamanan dari 4 negara, Amerika sendiri, India, dan Jepang. Kemudian China membalasnya dengan melakukan investasi pembangunan secara ekonomi, yaitu seperti di Sri Lanka dan Malaysia. Kemudian China seperti tadi mengklaim tentang 10 bis line yang menjadi kekuasaan lain-lainnya. Kondisi ASEAN tahun 2019 mencoba merespon dengan adanya Outlook on the Indo-Pacific. Ini menjadi sebuah dokumen bahwa ASEAN adalah sebagai aktor utama atau bisa dikatakan sebagai epicentrumnya yang harus justru memainkan menjadi aktor di wilayah. Kemudian ada ASEAN Indo-Pacific Forum. Ini pun Indonesia yang menjadi pionir pertama ketika menjadi ketua ASEAN tahun 2023. Harapannya bahwa ASEAN harus bukan menjadi subordinat, tapi ASEAN harus menjadi sentral dan pemain di wilayah Indo-Pasifik. Lanjut. Tadi sudah dibahas juga oleh beberapa rekan-rekan di kelompok D dan juga di kelompok E tentang respon kita bagaimana terhadap AUKUS. Bisa disimpulkan di sini bahwa Indonesia dan Malaysia cenderung untuk menolak. Kalau Filipina di sini malahan lebih cenderung, mohon maaf, setuju ya terhadap adanya peran AUKUS di sini. Thailand di sini lebih cenderung double agent, ya. Jadi mendukung juga tidak dengan syarat-syarat. Singapura ini lebih cenderung mendukung Singapura terhadap eksistensi AUKUS, dan Vietnam lebih cenderung menolak terhadap AUKUS. Lanjut. Sedangkan pokok pembahasan yang kedua, dapat diplomasi Indonesia terhadap solidaritas ASEAN terhadap dinamika geopolitik. Yang pertama adalah seperti tadi saya kemukakan bahwa Indonesia dengan KTT ASEAN ke-34 di Bangkok tahun 2019 itu merespon ya tentang adanya buat ini KSD ya, Amerika Serikat, India, Jepang. Kemudian Indonesia menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Forum September 2023, juga Indonesia sebagai tuan rumahnya. Kemudian Indonesia mendeklarasikan sebagai poros maritim dunia di antara
Asia, dan Australia. Kemudian Indonesia juga memiliki selat yang sangat strategis, mulai dari Selat Sunda, Malaka, Lombok, dan Makassar. Indonesia ketika zaman Pak SBY mendeklarasikan tentang dynamic, equilibrium, dan Indo-Pasifik, bahwa Indonesia mendorong ASEAN untuk sama-sama menjaga kemakmuran, menjaga stabilitas, dan menjaga keamanan di wilayah tersebut. Terakhir, lanjut. Ini adalah jawaban bagaimana optimalisasi diplomasi Indonesia dalam mendorong solidaritas ASEAN menghadapi dinamika geopolitik Indo-Pasifik supaya stabil di zona tersebut. Seperti tadi, ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa Indonesia meningkatkan perannya di ASEAN, baik secara geopolitik, strategi, politik bebas, dan aktif, menegaskan bahwa menjadi centrality di kawasan Indo-Pasifik. Kemudian menciptakan ASEAN Outlook Indo-Pasifik AYO. Sampai tadi dibahas oleh kelompok E tentang bagaimana kekuatan ekonomi kita dengan kelompok usaha kecil dan sebagainya. Terakhir adalah ASEAN menyelenggarakan Indo-Pacific Forum tadi untuk merespon. Bahkan terakhir di sini data menyebutkan ada kesepakatan 93 proyek kerjasama yang diproyeksi mencapai 38,2 miliar US dollar. Bahkan ada potensi 73 kerjasama proyek lainnya sebesar 17,8 miliar US dollar. Ini adalah sebuah upaya-upaya Indonesia dalam merespon dinamika geopolitik di Indo-Pasifik. Lanjut. Rekomendasi yang kami coba kemukakan. Pertama, Indonesia harus terus menggalakkan diplomasi di KTT ASEAN dan di ASEAN Outlook of Indonesian Pacific. Kemudian ASEAN perlu meningkatkan solidaritas dalam merespon adanya AUKUS dan The Quad dari Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir adalah Indonesia tetap harus menjadi kakak tertua di ASEAN dengan cara tetap memiliki prinsip bebas aktif, dynamic equilibrium, dan doktrin poros maritim dunia sebagai jargon kita dalam berdiplomasi. Begitu. Terakhir mungkin ada sambutan dari kami. Terima kasih. Salam hormat dari kelompok F. Naik kereta api ke Solo balapan. Kopi Bima disantap dengan coklat. Akhirnya sampai kita di DAK 8, tapi kita tetap bersama kuat. Ya, terima kasih kepada